Shalom, selamat pagi. Tidak terasa kita sudah berada di pertengahan tahun 2021. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh menikmati hidup yang Dia sudah sediakan untuk kita. Hari ini saya ingin membagikan sebuah kisah di mana kisah tersebut saya alami selama setengah tahun di tahun 2021 ini. Sekitar bulan Maret tahun ini, saya mengalami sebuah permasalahan di mana saya sedang mengalami sebuah konflik dengan seseorang. Kami dipertemukan dalam sebuah kegiatan. Di situ kami sebelumnya memang belum pernah bekerja sama dalam satu tim. Awalnya saya merasa bahwa orang ini akan menjadi orang yang cocok dengan saya. Kami akan menjadi partner yang baik dalam pekerjaan yang akan kami kerjakan. Namun ternyata dugaan saya salah. Dari awal kegiatan ini berjalan, saya merasa bahwa banyak sekali perbedaan pendapat yang saling bertentangan antara saya dengan orang itu. Cara kami yang tidak sama, cara pandang kami yang juga berbeda. Dan hal-hal tersebut sangat-sangat mengusik saya. Meskipun saya tidak bertemu dengan orang itu, saya merasa bahwa hati saya tidak tenang. Saya selalu memikirkan keburukan orang itu. Saya selalu memikirkan hal-hal yang tidak sependapat dengan orang itu. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa saya harus mengalami konflik dengan orang lain? Saya tidak suka. Saya tidak suka mengalami konflik dengan orang lain. Saya ingin hidup rukun-rukun saja dengan orang lain, tanpa ada masalah apapun. Hati saya tidak tenang, hati saya terus merasa jengkel kepada orang itu. Dan hal tersebut berjalan selama beberapa minggu. Saya terus menyalahkan orang itu. Saya sempat bercerita kepada teman saya tentang apa yang saya alami, dan di situ saya hanya mencari kepuasan diri. Dimana ketika saya bercerita, saya merasa bahwa itu adalah kesempatan di mana saya bisa menyalahkan orang itu. Orang itu salah dan sayalah yang benar. Saya tidak lagi bercerita untuk mencari solusi tentang permasalahan yang saya alami dengan orang lain. Tapi di situ saya bercerita untuk melampiaskan kemarahan saya, kejengkelan saya kepada orang tersebut. Di situ cara pandang saya kepada orang yang tidak saya sukai itu tidak lagi benar. Sampai saya berkata, kok ada ya orang yang seperti itu? Orang itu begini, orang itu begitu, dan lain sebagainya. Rasanya tidak ada lagi hal-hal baik yang bisa saya pandang dari orang itu. Di tengah-tengah masalah itu, saya berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya mengakui bahwa memang hati saya sedang tidak benar sekarang. Saya sedang tidak suka dengan orang itu. Saya mengakui semua yang ada di dalam hati saya kepada Tuhan. Dan pada suatu titik saya menyadari bahwa lewat konflik itu Tuhan sedang menunjukkan kepada saya bahwa di dalam hati saya, di dalam diri saya selama ini masih banyak hal yang harus diperbaiki. Rasa sombong, berpuas diri, egois, merasa saya lebih baik daripada orang lain, dan banyak hal. Lewat pertemuan dengan orang ini, saya belajar banyak hal. Sekalipun prosesnya tidak enak, sekalipun prosesnya tidak menyenangkan. Kenapa? Karena ketika saya mengakui semua di depan Tuhan, saya membeberkan hal-hal yang tidak baik dalam diri saya. Semuanya dibuka, semuanya dibeberkan supaya saya bisa melihat bahwa ternyata ini loh yang ada dalam hati saya. Dan ketika saya menyadari hal itu, ada ayat yang muncul yang mengingatkan saya. Ayat tersebut berada di dalam Matius 7 ayat 1-5. Matius 7 ayat 1-5. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?
Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Saat saya teringat ayat ini, saya meminta ampun pada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya sudah menghakimi orang lain. Saya sudah menjelek-jelekan orang lain. Ampuni saya, karena saya tidak lagi memandang dia sebagai gambaran dari rupa Allah. Emosi marah itu memang dimiliki oleh manusia. Dan pada waktu-waktu tertentu, memang marah itu perlu dilakukan. Bahkan Tuhan sendiri juga pernah marah. Tapi jangan sampai saudara, kalau kemarahan itu mendominasi diri kita dan berujung kepada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dalam kasus yang saya alami, kemarahan yang saya alami ini membuat diri saya terus menghakimi orang lain, terus menjelekkan orang lain, dan saya tidak mengecek diri saya sendiri, apakah selama ini saya sudah benar di hadapan Tuhan. Melalui semuanya ini saya menjadi mengerti bahwa orang-orang yang dikirimkan oleh Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan di dalam kehidupan saya, siapapun mereka dan apapun sikap yang mereka miliki, Tuhan sedang membuat kita belajar untuk memandang orang tersebut seperti Tuhan memandang semua orang termasuk kita. Dia juga membuat kita bertumbuh ke arah yang sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Dia seperti seorang pribadi yang selalu memperhatikan kita. Seperti seseorang yang menciptakan sesuatu, dia pasti akan memeriksa bagian mana yang kurang, bagian mana yang harus diperbaiki atau diganti. Itulah yang saya rasakan ketika saya ada di dalam masalah ini. Saya merasa bahwa Tuhan mengecek saya, melihat apakah yang masih kurang baik, manakah yang harus dibetulkan, manakah yang harus diperbaiki. Jadi saudara, bagaimana dengan Anda? Sikap apakah yang Anda ambil ketika sedang menemui orang-orang yang tidak cocok dengan Anda? Bagaimana reaksi yang Anda berikan ketika sedang berkonflik dengan orang-orang di sekitar Anda? Mungkin pasangan Anda, orang tua, anak, saudara, tetangga, rekan kerja, karyawan Anda, siapapun mereka. Apakah kita sudah menanggapi mereka sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita sudah berhasil untuk mempraktekkan firman Tuhan yang sering kita dengar? Hanya Anda yang bisa menjawabnya. Sekian renungan sarapan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.